Suatu kehormatan bagi seorang samurai ketika ia jadi satu-satunya punggawa yang terpilih untuk melaksanakan misi penting perintah klannya sendiri. Namun akan jadi sebuah dilema ketika misi itu diperintahkan oleh pemimpin zalim, apalagi tugasnya untuk menghabisi teman seperguruannya sendiri yang juga seorang samurai dengan ilmu pedang terbaik di klan tersebut. Kemampuannya menguasai jurus rahasia akan menjadi kunci keberhasilannya, seiring kisah cinta yang terhalang perbedaan kasta mewarnai perjuangannya membalas dendam demi menghentikan kejoliman. Dan masih bersama saya Adrik Bil turunan Mandala, inilah alur cerita filmnya. Berlatar belakang di zaman Edo, di sebuah klan bernama Unasaka yang mana peralatan dan teknik tempur dari barat mulai diperkenalkan kepada para punggawa klan. Dan salah satu punggawa dengan ilmu pedang terbaik di klan itu yang bernama Yaichiro Hazama terpilih untuk dikirim ke Edo yang akan bertugas di bawah kepemimpinan shogun. Suatu kehormatan yang tidak semua punggawa klan bisa dengan mudah mendapatkan kesempatan itu. Selain disaksikan istrinya, dua orang teman terdekatnya juga turut melepas kepergian Hazama, yakni Samon Shimada dan Munezo Katagiri, yang entah kenapa sepertinya dia punya firasat buruk akan menimpa Hazama di sana. Setelah kembali ke rumah Munezo, disitulah diketahui bahwa Samon merencanakan pernikahan dengan adik Munezo yang bernama Shino. Meskipun ibunya meragukan kedewasaan Shino yang dalam urusan memasak saja, gadis itu masih diajarkan oleh Kie, sosok pembantu cantik anak paman petani yang selanjutnya juga akan segera meninggalkan rumah itu untuk menikah dengan Iseya, seorang pria dari keluarga pedagang. Keceriaan yang selama ini menghiasi rumah itu seakan hilang, apalagi setelah ibu Katagiri meninggal dunia. Kabar duka itu Munezo sampaikan kepada Kie saat beberapa musim kemudian dia bertemu mantan pembantunya di sebuah toko. Wanita itu tampak merasa bersalah karena kesibukannya, ia mengaku jatuh sakit, sehingga tidak sempat menghadiri acara pemakaman ibu Katagiri. Namun dari sorot matanya yang berkaca-kaca tak bisa menyembunyikan kesedihan Kie, sehingga membuat Munezo menaruh curiga bahwa wanita itu tidak bahagia menjalani rumah tangganya. Apalagi melihat kondisi fisik Kie yang kini tampak perusan. Walaupun dia sangat ingin berkunjung ke rumah keluarga Katagiri, namun Kie sadar dirinya bukan lagi wanita bebas dengan statusnya yang kini sebagai istri orang. Kekhawatiran Munezo terbawa sampai rumah, dan tak bisa dibohongi bahwa laki-laki lajang itu sangat menyayangi Kie, lebih dari sekedar rasa sayang majikan terhadap pembantunya. Ia sudah menganggap Kie seperti adik sendiri. Meskipun ada neneknya dan juga Naota, pembantu yang bekerja paruh waktu, sayangnya mereka tak bisa diajak diskusi ketika Munezo dengan kekhawatirannya berniat membawa kembali Kie ke rumah itu. Sebagai seorang pria dewasa yang tak mempunyai pasangan hidup, Munezo sering mendapatkan sindiran dari para tetua. Bahkan adiknya sendiri yakni Shino mengkhawatirkan penampilan kakaknya yang tampak kucel, tidak terurus, tak seperti di kala Kie masih bekerja di rumah keluarga Katagiri. Namun setelah mendengar kabar dari Shino bahwa keluarga Iseya memperlakukan Kie tidak selayaknya seorang menantu, bahkan mirisnya karena kesibukannya melebihi seorang pembantu, membuat wanita malang itu jatuh sakit hingga mengalami keguguran. Lebih kejamnya, mereka juga tak mengizinkan orang tua Kie menjenguknya, walaupun kini dia terbaring sakit dengan kondisi semakin memburuk. Tekad Munezo kini semakin bulat untuk membawa kembali Kie ke rumahnya. Karena saat itu juga, dengan ditemani Samon, dia mendatangi rumah keluarga Iseya. Walaupun ibu Iseya sempat berusaha menutup-nutupi kondisi wanita malang
yang di situ diketahui Kie mengalami pendarahan setelah keguguran. Persis seperti apa yang dikatakan Shino, karena Munezo pun sempat tak diizinkan untuk melihat Kie, yang tentu saja menimbulkan kecurigaan, hingga terpaksa samurai itu harus bersikap tegas. Dan benar saja, Munezo mendapati Kie terbaring lemah di kamar yang gelap dengan kondisi memprihatinkan. Hingga akhirnya dengan tegas pula Munezo meminta Iseya yang tak bisa berkutik lagi agar segera menceraikan Kie. Dan seakan tak peduli cemoohan warga apabila seorang samurai menggendong wanita yang bukan muhrimnya di siang bolong, karena saat itu juga Munezo membawa Kie pulang untuk dirawat di rumahnya. Beberapa hari kemudian, seorang gadis cilik yang ternyata adalah adiknya Kie datang saat Munezo tak ada di rumah. Gadis itu tampak terharu akhirnya bisa juga bertemu dengan kakaknya. Walaupun saat bertemu dengan Munezo, dia begitu ketakutan. Karena sebagai anak petani yang tinggal di kampung, ternyata baru kali ini dia melihat sosok samurai dari dekat. Namun setelah mengetahui keramahan dan kebaikan Munezo, akhirnya dia bisa tenang. Apalagi kemudian samurai baik hati itu mengizinkan adik Kie untuk menginap di sana, menemani kakaknya yang kini mulai pulih seperti sedia kala. Bahkan dengan polos, gadis itu sempat menduga kakaknya akan menikah dengan Munezo. Dan disitulah Kie menjelaskan bahwa meskipun mereka saling mencintai, namun perbedaan kasta menjadi penghalang. Karena di masa itu, seorang samurai tidak diperbolehkan menikah dengan golongan pembantu. Namun ketika malam telah larut, Munezo dikejutkan dengan kedatangan Samon, membawa berita penting yang dia ketahui dari ayahnya. Yakni tentang Yaichiro Hazama yang sedang dalam perjalanan dipulangkan dari Edo. Ketika Hazama berangkat sebagai samurai pilihan membawa harum nama klannya, tapi sebaliknya kini ia kembali sebagai seorang tahanan yang dihinakan setelah ketahuan ikut terlibat dalam upaya pemberontakan bersama shogun yang berhasil digagalkan oleh tentara kaisar. Statusnya kini adalah kriminal yang parahnya tidak diberikan kehormatan untuk melakukan harakiri atau ritual bundir. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara yang berada di wilayah klan itu. Dan benar saja, keesokan harinya para punggawa klan dibuat heboh ketika Munezo dipanggil untuk menghadap Hori, kepala punggawa klan Unasaka. Mereka telah mengetahui kemampuan ilmu pedang Munezo yang terkenal memiliki jurus cakar setan, meskipun tak sempat sekalipun ia tunjukkan. Dan ia selalu merendah apabila dibandingkan dengan kemampuan Hazama. Sebagai teman seperguruannya dan boleh dibilang dua murid terbaik Kansai Toda, tentu saja Munezo adalah orang pertama yang akan diinterogasi. Namun anehnya, seakan bermain di belakang layar, mereka mulai mengorek informasi tentang siapa saja anak buah Kansai Toda yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Yang padahal jelas-jelas dia tak tahu apa-apa. Bahkan meskipun mengetahuinya, sebagai seorang samurai yang menjunjung tinggi etika Bushido, tentunya Munezo takkan pernah membocorkan kepada siapapun, apalagi kepada kepala punggawa yang ia pikir bermasalah itu. Wajar saja apabila Munezo curiga, karena Hori dan rekannya seperti hendak cuci tangan dari masalah Hazama setelah gagal melakukan pemberontakan, yang padahal ia berangkat ke Edo pun sesuai perintah mereka. Namun dipastikan berlaku sebaliknya apabila pemberontakan itu berhasil dimenangkan shogun, bisa jadi Hazama pulang disambut layaknya seorang pahlawan. Meskipun Munezo selalu patuh kepada klannya, namun ia paling berani menentang kebijakan Hori yang terkadang hanya mementingkan reputasinya sendiri. Sikapnya yang tidak mudah diajak main licik terkadang dianggap pembangkang oleh mereka. Seperti halnya ketika dulu ayahnya harus menjalankan ritual harakiri, dipaksa bertanggung jawab atas masalah laporan keuangan pembangunan sebuah jembatan. Yang selanjutnya, keluarga Katagiri saat itu diusir dari rumah megahnya. Bahkan mereka dihukum turun kasta menjadi keluarga samurai dengan gaji 30 koku.
Dan sejak saat itu, Ibu Katagiri membawa Kie jadi pembantu yang dididik dengan etika serta berbagai macam keterampilan. Hingga sampai saat ini dia menjanda. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, Kie memilih untuk tidak menikah lagi. Bahkan dia bertekad menjalani sisa hidupnya untuk mengabdi kepada tuannya, yakni Munezo, yang kini nampak bahagia walaupun tak punya istri. Namun seakan tak sadar bahwa mereka kini bukan lagi sepasang anak kecil yang bisa bebas begitu saja tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Asagari ni ima tatasu rashi. Dan benar saja, beberapa hari kemudian rekan-rekan Munezo sesama punggawa klan mulai menggosipkannya. Apalagi setiap pulang dari kastil, kini Munezo tak pernah lagi sempat nongkrong bareng. Selalu bergegas pulang sejak ada janda cantik yang sudah menunggu di rumahnya. Bahkan sebagai adik ipar yang baik, Samon pun tak mau apabila kakak iparnya terus-menerus jadi gunjingan orang. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk menjodohkan Munezo dengan seorang gadis dari kalangan keluarga samurai. Namun karena Munezo menolak, maka pilihan lainnya adalah sesegera mungkin Kie harus keluar dari rumah itu. Singkat cerita, di hari liburnya Munezo mengajak Kie jalan-jalan ke pantai bersama Naota tentunya. Dan janda cantik yang diketahui baru kali ini seumur hidupnya melihat laut itu nampak begitu gembira mencicipi air laut yang ternyata rasanya asin. Namun kebahagiaan Kie hanya sesaat karena selanjutnya walaupun dengan berat hati, Munezo berterus terang bahwa akan lebih baik apabila Kie segera pulang ke rumah orang tuanya. Pria itu meminta Kie untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya dengan tidak menikah lagi, hanya untuk seumur hidup menjadi pembantunya. Meskipun awalnya Kie kekeh tak mau meninggalkan tuannya, apalagi untuk menikah lagi dia merasa sudah jera dengan pernikahan sebelumnya. Namun setelah dijelaskan kebersamaan mereka hanya akan menimbulkan fitnah, akhirnya dengan berat hati pula wanita itu menuruti perintah tuannya. Keesokan harinya, Hazama yang masih terkurung di balik jeruji tampak menggigil kedinginan ketika seorang pria pengantar makanan terpancing untuk membangunkannya. Namun tak disangka, ternyata dia hanya pura-pura karena tiba-tiba sesaat kemudian pria pengantar makanan itu dibuat lari terbirit-birit menyusuri bukit melewati lembah, hingga dia menghembuskan nafas terakhirnya di pintu gerbang kastil yang seketika para penjaga dibuat geger, apalagi setelah melihat surat berstempelkan darah yang dibawanya. Setelah Munezo dipanggil menghadap petinggi klan, barulah terungkap bahwa Hazama telah kabur dari penjara untuk kemudian diketahui dia mempersenjatai diri setelah menyandra keluarga seorang petani di rumahnya yang berada di pinggiran desa. Dan surat yang ditujukan untuk kepala penggawa klan itu berisi tantangan bahwa dia takkan lari kemana-mana walaupun semua penggawa klan dikirim untuk menangkapnya. Dan karena mereka pikir tak ada lawan tanding sepadan bagi Hazama kecuali sahabatnya sendiri yakni Munezo yang diharapkan bisa membunuhnya. Selanjutnya, di bawah ancaman, apabila menolak, maka dia akan dianggap sekongkol dengan Hazama. Akhirnya, Munezo terpaksa patuh untuk melaksanakan tugas itu, dan pasukan penembak pun akan disiapkan untuk berjaga-jaga. Sebagai seorang sahabat yang paling mengetahui seperti apa kemampuan Hazama, tentu saja Munezo tidak gegabah. Maka dari itu, dia perlu mengupgrade kemampuan ilmu pedangnya dengan kembali mendatangi gurunya, yakni Kansai Toda, yang kini memilih hidup jadi petani. Jurus cakar setan yang pernah diajarkannya hanya kepada Munezo, ternyata pernah membuat Hazama kesal, merasa dianaktirikan. Namun karena jurus itu diciptakan untuk membunuh secara senyap, tidak etis apabila digunakan membunuh sesama samurai yang bermartabat. Jadi Kansai Toda mengajarkan jurus baru untuk pertarungan pedang sesungguhnya yang tak kalah mematikan namun juga beresiko tinggi.
もう一遍教える。Ketika hari menjelang malam, saat Munejo sedang mengasah kembali katana miliknya, dia dikejutkan oleh suara perempuan yang ternyata adalah istri Hazama datang menemuinya. Wanita itu memohon belas kasihan Munezo untuk melepaskan Hazama. Bahkan tak disangka demi nyawa suaminya, ia rela menyerahkan dirinya kepada samurai jomblo itu. Beruntung, Munezo bukanlah laki-laki bejat yang suka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tidak ada untung atau ruginya bagi dia, karena tugas itu taruhannya adalah nyawa. Namun alangkah terkejutnya Munezo ketika wanita itu berniat menemui Hori untuk memohon dia mencabut perintahnya. Munezo mencemaskan kepala punggawa klan itu hanya akan memanfaatkannya, namun wanita itu seakan tak punya pilihan lain. Walaupun cara itu belum tentu berhasil. Dan keesokan harinya, berangkatlah Munezo menuju pinggiran desa di mana Hazama menyandra keluarga petani di rumahnya. Benar saja, dia disambut tim penembak yang sudah duluan mengamati pergerakan buronan itu. Munezo berharap pertarungannya selesai sebelum gelap, dan dia pun meminta agar tidak ada yang boleh menembak sebelum dirinya benar-benar kalah. Dengan langkah pasti, dia mendatangi rumah itu. Dan sebagai seorang sahabat, dia meminta waktu untuk bicara dengan Hazama, berusaha membujuknya untuk harakiri, agar dia bisa mati secara terhormat. Karena walaupun Hazama berhasil mengalahkan Munezo pun, tim penembak sudah mengepung tempat itu, hingga kecil kemungkinan bagi buronan itu untuk lolos. Namun karena Hazama tetap menolak harakiri, kini kedua murid terbaik Kansai Toda itu terpaksa harus berhadapan, meskipun sama-sama tahu bahwa mereka hanyalah korban kezoliman Hori. Pertarungan pun berlangsung sengit, walaupun tebasan pedang Hazama lebih dulu mengenai lengan Munezo. Hampir sepanjang berlangsungnya duel, berkali-kali Munezo menyuruh Hazama untuk lebih baik harakiri. Karena buronan itu tetap bersikeras, akhirnya tibalah saatnya Munezo menggunakan jurus terbarunya. Namun ketika dia berniat kembali menyerang, Munezo begitu kecewa kepada tim penembak, karena bagi seorang samurai sejati, kematian seperti itu dianggap sebagai aib, dan akan lebih terhormat apabila harus dipenggal menggunakan katana. Namun ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Kini Munezo dihinggapi rasa bersalah, apalagi ketika bertemu dengan si teteh istri Hazama. Kekecewaannya semakin menjadi setelah mendengar pernyataan wanita itu tentang Hori yang semalam ia jumpai. Pimpinan punggawa klan itu sempat menjanjikan kebebasan bagi Hazama, tapi Munezo sendiri tak pernah mendapatkan perintah untuk membatalkan tugasnya. Munezo menduga dengan kepolosannya wanita malang itu telah ditipu habis-habisan, rela menyerahkan dirinya kepada bedebah yang justru menginginkan kematian suaminya demi mengamankan reputasi sendiri. Meskipun demikian, Munezo awalnya masih berusaha sabar saat malam harinya dia melapor kepada Hori, yang nampak puas atas keberhasilan Munezo, sehingga dia dipastikan akan mendapatkan hadiah besar. Namun ketika Munezo mendengar pernyataan Hori yang terang-terangan seakan bangga telah memperdaya wanita malang itu, membuat Munezo dengan lantang mengungkapkan kekecewaannya. Karena baginya, atasan atau bukan apabila mengambil keuntungan dari seorang istri yang memohon kehidupan suaminya adalah perbuatan busuk, apalagi dilakukan seorang samurai. Nampaknya kini Munezo sudah bulat dengan tekadnya untuk membalas dendam kematian sahabatnya, apalagi setelah mengetahui kabar kematian istri Hazama
yang ditemukan tewas. Entah bagaimana cara Munejo akan bisa membunuh Hori, apalagi setiap saat dia tak luput dari pengawalan. Yang jelas, sebuah pisau kecil telah ia siapkan untuk menjalankan aksinya itu. Hingga keesokan harinya, ketika hampir semua punggawa seperti biasa sibuk berlatih formasi tempur, sementara Munejo dengan mengendap-endap mencari kesempatan yang tepat untuk mengeksekusi Hori. Dan ketika berdebah itu kebelat kencing yang tentu saja dia luput dari pengawalan, Munejo muncul menghampiri Hori di tempat sepi dan dengan sedikit mengalihkan perhatian, secepat kilat dia mengeluarkan jurus cakar setan. Yang sebenarnya adalah teknik membunuh secara senyap menggunakan pisau kecil dengan ujung yang sangat tajam. Namun akan mematikan akibat luka dalam apabila langsung menghunus ke jantung walaupun hampir tidak berbekas. Sehingga ketika jasad Hori diperiksa pun mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa itu bukanlah perbuatan manusia. Riwayat Hori si pemimpin zolim pun berakhir, begitupun dengan dendam Hazama kini terbalaskan. Namun Munejo masih merasa hampa, hingga akhirnya dia mantap dengan keputusannya untuk melepas statusnya sebagai seorang samurai. Hori wa logu henjou shite samurai yameru koto ni shita. Beberapa hari kemudian, Samon dan Shino pun melepas kepergian kakaknya yang berniat mengembara ke Pulau Ezo. Namun sebelum sampai ke sana, Munejo terlebih dahulu mendatangi pujaan hatinya, yakni Kie si janda cantik yang ternyata masih sendiri menunggu tuannya datang melamar. Dan akhirnya, walaupun tidak menjadi seorang samurai, kini Munejo tidak jomblo lagi. Dia lebih memilih jadi petani, hidup sederhana bersama Kie sampai akhir hayatnya. Tamat? Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil Turunan Mandala pamit. Permios.